Pantun yuk. Dengan bambu runcing mendapatkan kemerdekaan, berjuang melawan penjajah dengan pedang, daripada pusing mikirin masalah keseharian, yuk mendingan healing ke Gunung Manglayang. Perjalanan kami para pendaki pemula alay-alay di bulan Agustus ini, yaitu bulan perjuangan, kita mulai dari Jakarta Timur. Kami mulai meluncur ke kota Bandung untuk melakukan pendakian gunung. Sambil jalan kita mendiskusikan beberapa pilihan gunung buat pemula di sekitar Bandung. Pilihan itu mengerucut ke dua gunung, yaitu Malabar dan Gunung Manglayang. Karena ada anggota yang baru pertama kali nanjak, makanya pilihan jatuh ke Gunung Manglayang. Kita berencana akan nanjak melalui base camp Batu Kuda di daerah Cilenyi, Jatinangor, Bandung. Kita keluar tol Cilenyi dan begitu sampai pasar Cilenyi, kita ambil ke kanan ke arah jalan kecil, kalau tidak salah jalan Puncak Cimuncang, dan kita mengikuti terus ke base camp Batu Kuda. Jalanan makin lama makin sempit, bahkan hanya cukup satu mobil. Jadi kalau papasan, salah satu mobil harus berhenti. Akhirnya kami sampai di pintu masuk base camp Batu Kuda yang juga merupakan tujuan wisata alam yang cukup ramai. Harga tiketnya pun terjangkau. Kita kemudian parkir di tempat parkir mobil untuk melakukan persiapan. Setelah persiapan dan ganti baju serta makan siang, kita mulai melakukan pendakian. Fasilitas di base camp Batu Kuda ini cukup lengkap. Warung, toilet, dan musola juga tersedia. Sebelum pendakian, kita tentu saja memanjatkan doa untuk kesehatan dan keselamatan kita. Kami berenam, saya, Boski, Bro Gige, Akam Sirinjani, dan dukun dari Gunung Lawu, Bro Agung, serta Pak Katamso, dan Bro Eko yang baru gabung atau baru pertama kali nanjak gunung. Jalur pendakian dimulai dengan melewati area camping ground yang cukup luas dan estetik. Para pengunjung cukup ramai sehingga musik pun berdengung dengan keras di area yang cukup indah ini. Kami memulai pendakian di tapak pendakian yang jalurnya cukup bagus namun zigzag. Baru beberapa ratus meter napas kami pun mulai tersengal-sengal dan ada sebagian yang sudah ada matanya berkunang-kunang. Ya betul, tandanya kita sudah sampai di tanjakan kunang-kunang. Tak lama kami sampai di gardu pandang atau tempat untuk bersuah foto. Kami pun melakukan pengambilan gambar sambil istirahat sejenak melemaskan kaki. Perjalanan pun dilanjutkan. Cukup ramai juga yang turun. Jalur yang didominasi tanah terus menanjak. Meski matahari terik, hembusan semilir angin di sela-sela vegetasi yang rindang membantu tapak kami. Jalur menanjak tanpa ampun, pedes kira-kira. Wajar, pada menit 30 kita semua sepakat untuk rehat. Perjalanan dilanjutkan menuju pos 1. Sepanjang jalur kita banyak bertemu dengan para pendaki yang mungkin tektokan atau juga pendaki yang sudah turun dari ngecamp di Puncak Manglayang. Jalur tetap menanjak meskipun kami senyum-senyum, napas kami tak bisa dibohongi lagi. Ya,
Sering kami bertemu dengan ibu-ibu dan anak kecil yang tetap semangat, tidak begitu kelihatan capek, menuruni tapak demi tapak dengan keceriaan. Inilah yang membuat kami juga terus termotivasi untuk tidak menyerah di gunung Mawar. Setelah melewati beberapa pohon bambu dan kemudian juga tapak demi tapak jalur yang semakin menanjak ini, terutama di bagian-bagian tertentu kami harus berpegangan pada akar pohon yang cukup juga menguras tenaga. Setelah hampir 1,5 jam, akhirnya kita sampai di pos Batu Lawang. Iya, Batu Lawang. Pos yang ikonik. Jadi kita istirahat sambil foto-foto di berbagai sudut di Batu Lawang ini. Menuju pos 2, jalur masih saja menanjak. Berkali-kali kami sadar diri, berhenti dan menghela nafas dalam-dalam. Celotehan dan canda kami menyemangati diri untuk terus bergerak. Hati-hati adek ya. Sapa, salam, dan senyuman terus berkembang tatkala kita bertemu dengan pendaki lain. Jalurnya cakep. Energi kami sebenarnya sudah mulai terkuras, tapi semangat masih tetap menyala. Malulah melihat adik-adik yang lebih muda masih semangat mendaki dan terus semangat untuk menelusuri jalur Manglayang ini. Ya, sesekali kami harus merangkak. Akhirnya setelah 30-an menit dari Batu Lawang, kami sampai juga di pos 2. Aduh. Jadi hampir 2 jam lah dari base camp. Kami pun mengistirahatkan otot-otot kami dan menyegarkan kerongkongan kami dengan air. Dari pos 2 ini kami langsung mendapatkan bonus jalan yang menurun dan landai. Wah, ini bonus. Landai. Meskipun sebentar. Sehingga kami sudah harus bersiap-siap lagi untuk menanjak. Jalur tetap didominasi dengan tanah dan akar pohon. Sesekali kami pun mengistirahatkan sejenak untuk mengambil nafas dalam-dalam sambil bergelayutan di akar-akar pohon yang tersembul dari tanah-tanah di perjalanan ini. Disinilah kita yang cukup surprise. Katanya jalur untuk pemula. Ternyata ada salah satu titik spot yang kita harus naik di batuan dengan bantuan tali. Kita harus menarik tali dan kemudian mengangkat kaki-kaki di sela-sela bantuan yang sempit, dan alhamdulillah kita berhasil. Akhirnya kita merayakan dari gantungan tali ini dengan teriakan-teriakan dan disemangati dari pendaki lain. Dengerin saja nih pesan Manglayang dari adik-adik ini. Pesannya Manglayang gimana? Cocok untuk pemula. Masuk. Tapi pasti nggak mau mengulang. Perjalanan dilanjutkan menuju pos 3 dengan vegetasi semak-semak yang makin padat dan rapat. Tapi tak berselang lama dari tanjakan maut tadi, kita sampai di pos 3. Dari base camp ke pos 3 ini jadi kurang lebih 2 jam 45 menit. Kita istirahat sebentar ya. Meski energi tua kami sudah menipis, perjalanan dilanjutkan dengan penuh semangat.
Karena tak sampai 15 menit akhirnya kita sudah mencium puncak Manglayang. Hore, alhamdulillah guys. Perjuangan hampir 3 jam dan kita akhirnya sampai di puncak Manglayang 1800 yang cukup adem dan asri. Jam 3 kayak apa? Pas. Disinilah kita nanti akan bermalam dan mendirikan tenda. Puncak Manglayang ini cukup luas dan kemudian juga cukup rata untuk mendirikan tenda dengan nyaman. Awalnya yang mendirikan tenda hanya kami, tapi menjelang sore dan malam ada 3 tenda lagi yang ikut bermalam di sini. Dan tenda yang dekat kami cukup akrab dan kemudian kita bergabung menyalakan api unggun serta saling berbincang-bincang tentang apapun. Kami habiskan malam-malam dengan main kartu remi, seakan-akan kita camping ceria saja, bukan di puncak gunung. Serunya Manglayang. Pagi-pagi jam 6 kami sudah siap-siap untuk pergi menuruni untuk menyaksikan sunrise di puncak bukit yang lebih rendah. Biasanya di gunung orang kalau mau melihat sunrise harus summit attack dengan menanjak. Tapi di Manglayang kita summit attack untuk melihat sunrise di puncak bukit yang lebih rendah dari puncak Manglayang. Setelah 25 menit perjalanan melalui jalan setapak di kegelapan, akhirnya kita sampai di puncak sunrise Manglayang. Kami menikmati surya jingga sambil mengabadikan keindahan ilahi. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Lautan awan yang disinari mentari pagi memberikan kombinasi suara, kombinasi pemandangan, kombinasi celotehan-celotehan para pendaki yang sungguh luar biasa. Sambil menikmati kota Bandung bagian timur, kami menikmati kopi pagi sambil mengabadikan keindahan ilahi ini dengan berfoto bersama dan berakrab ria dengan pendaki lain. Setelah beberapa saat menikmati sunrise dan pemandangan yang luar biasa ini, kita kembali nanjak ke area perkemahan untuk sarapan dan beres-beres untuk kembali turun ke base camp. Ya, karena turunnya tadi kita memerlukan waktu kurang lebih 25 menit. Mestinya untuk naik kita juga tidak akan lebih cepat dari 25 menit. Jalurnya yang tadi pagi masih gelap, kita tidak bisa melihat. Sekarang kita naik lebih siang, jadi bisa melihat jalur yang pagi tadi di kegelapan kita lewati. Tapi capek ini sudah tertebus dengan
menikmati keindahan sunrise. Kami menikmati sarapan beramai-ramai dengan sukacita, seakan lupa dengan semua permasalahan rumah, kantor, tetangga, dan hiruk pikuknya perpolitikan Indonesia. Malu-maluin yang Kalau bener. kenal malu-maluin. Malu-maluin, Pak. Untung masnya mau datang nggak? Setelah sarapan, membersihkan sampah dan beres-beres, kami pun meninggalkan puncak Manglayang yang syahdu ini dengan sedikit perasaan sendu. Ah, Manglayang, pasti kami akan mengulang. Manglayang, kamu akan terus terbayang-bayang.